Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang menyempatkan hadir pada pertemuan kali ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai inheritance dan polimorfisme pada OOP. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sendiri, Nur Ramadhani dengan BP 2010951034, Geri Nanda 2010953004, M. Ilham di Akbar 2010953001, dan Hauzan Rahman 2010953002. Sebelum memasuki konsep bagian dari OOP, saya akan menjelaskan mengenai OOP terlebih dahulu. Object Oriented Program, pemrograman berorientasi objek merupakan paradigma pemrograman berdasarkan konsep objek yang dapat berisi data dalam bentuk file atau dikenal juga sebagai atribut, serta kode dalam bentuk fungsi atau prosedur atau dikenal juga sebagai metode. Konsepnya itu pertama kita akan membahas mengenai inheritance dan polymorphisme. Inheritance sendiri yaitu atau yang biasa disebut sebagai pewarisan atau penurunan, dan polymorphisme yaitu suatu kejadian ketika objek dapat mengungkap banyak hal melalui suatu cara yang sama. Poin pertama adalah inheritance. Inheritance atau yang biasa kita kenal sebagai pewarisan atau penurunan adalah konsep OOP di mana sebuah kelas dapat menurunkan data member dan member function yang dimilikinya kepada kelas lain. Konsep inheritance dipakai untuk memanfaatkan fitur kode Reus, yakni menghindari terjadinya duplikasi kode program. Konsep inheritance membuat sebuah struktur atau hierarki kelas dalam kode program. Kelas yang akan diturunkan bisa disebut sebagai kelas induk atau parent class, super class atau base class. Sedangkan kelas yang menerima penurunan biasa disebut sebagai kelas anak atau child class, subclass, derived class, atau here class. Namun, tidak semua data member dan member function class induk akan diturunkan. Data dan function dengan hak asas private tidak akan diturunkan kepada child class. Hanya data dengan hak asas protected dan public atau anggota-anggota seperti method dan variabel dari base class saja yang bisa diakses dari child class. Seperti contoh ini. Pertama-tama, kita akan membuat sebuah kelas orang sebagai base classnya yang memiliki atribut dan metode, sebagaimana layaknya pada manusia nyata. Lalu base tersebut isinya dapat diwarisi ke drive class, di mana drive class ini berisi tentang kegiatan pada manusia biasanya, yaitu sebagai pekerja, pelajar, dan pengusaha. Selanjutnya ada tipe inheritance. Yang pertama ada public inheritance. Ketika kita menggunakan akses public inheritance, membuat member dari base class yang memiliki sifat private, protected, and public akan menjadi diri mereka sendiri pada drive class tersebut. Yang kedua ada protected inheritance. Ketika kita menggunakan hak akses untuk protect inheritance ini, kita akan membuat member dari base class yang bersifat protected and public menjadi bersifat protected dan pada drive class. Dan yang terakhir yaitu ada private inheritance. Ketika kita menggunakan hak akses private, membuat member dari base class yang bersifat protected dan public menjadi bersifat private pada drive class. Selanjutnya ada control access dalam inheritance. Suatu kelas dapat mengakses semua member kelas induk selama member tersebut tidak dideklarasikan dengan spesifikasi akses private. Suatu kelas turunan dapat diwarisi semua metode dari kelas induknya, dengan pengecualian yang pertama, ada constructor, destructor, copy constructor dari kelas induk. Yang kedua, operator overloading dari kelas induk. Yang ketiga, fungsi kelas dasar yang dideklarasikan sebagai friend function, dan yang keempat yaitu member yang bersifat private. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Ilham di Akbar. Kepada Ilham di Akbar dipersilakan. Terima kasih kepada rekan saya Nur Ramadhani. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh program dari inheritance. Jadi di sini program inheritance yang kami buat yaitu program mencari luas pada bangun datar. Jadi langkah pertama yaitu kita akan membuat itu sebuah main CPP, di mana kita akan mengetikkan kelas pertama yang akan kita gunakan yaitu sebagai base class atau kelas induk. Dan di sini kami memberikan nama base classnya yaitu merupakan dengan nama bangun datar. Selanjutnya kita akan membuat itu member kelas yang berupa dua variabel yaitu dan satu fungsi. Variabel tersebut adalah lebar dan tinggi dengan tipe data integer dan dengan akses specifiernya itu berupa protected. Sedangkan untuk fungsinya adalah set value yang kita berikan void dengan akses specifiernya itu berupa public. Dan di sini saya akan menjelaskan yaitu protected access. Jadi protected access specifier akan memprotek atau melindungi member atau variabel dari pengaksesan di luar kelas bangun datar. Bila Anda memiliki kelas lain yang tidak ada hubungannya dengan kelas bangun datar, maka Anda tidak akan bisa mengakses variabel ini, apalagi mengubah nilai dari kelas bangun datar. Tetapi dengan kita menjadikan kelas lain yaitu sebagai public, maka kelas turunan tersebut akan memiliki variabel dari base class ini. Dan di sini yaitu saya menggunakan yaitu tipe data integer pada lebaran tinggi, karena kita hanya ingin nilai yang masuk ke dalam variabel lebaran tinggi itu berupa angka. Yang kedua, kenapa yaitu kita di sini memilih public, karena hanya akses specifier supaya function atau set values ini
dapat diakses oleh kelas apa saja. Dan kemudian yaitu kenapa kita yaitu memilih fungsi void, yaitu agar metode set value-nya tidak mereturn apapun, sehingga hanya untuk set nilai dari lebaran tinggi, sehingga cukup untuk memakai void saja. Selanjutnya yaitu kita akan membuat yaitu kelas turunannya. Di sini kelas turunannya yaitu berupa kotak atau dari kelas yaitu bangun datar. Dan tanda titik dua ini yaitu sebagai tanda dari inheritance itu sendiri. Jadi kelas yang kita buat ini yaitu memiliki member yaitu berupa fungsi luas saja. Dan fungsi luas di sini memiliki return yaitu berupa rumus untuk mencari luas dari kotak. Dan di sini kita bisa memanggil variabel lebar tinggi miliknya kelas bangun datar. Dan kelas kotak ini nantinya akan memiliki sebuah member dari kelas bangun datar, termasuk fungsi set value juga. Dan selanjutnya yaitu kelas turunan yang kedua. Kelas turunan yang kedua yaitu berupa kelas segitiga. Dan ini merupakan kelas turunan yang kedua dari bangun datar. Jadi kita tidak perlu membuat atau mendefinisikan variabel lebaran tinggi yang baru, cukup menggunakan variabel yang sudah ada pada kelas bangun datar. Dan di sini yaitu isinya itu berupa integer luas, yaitu rumus luas segitiga, yaitu lebar kali tinggi yaitu dibagi dua. Nah selanjutnya kita yaitu akan membuat yaitu fungsi mainnya. Nah di sini yaitu berupa fungsi main C++ kita, di mana kita membuat yaitu sebuah objek baru, bukan variabel atau function, yaitu objek di sini yaitu berupa kotakku dan segitigaku yang dibuat dari kelas masing-masing, yaitu dari kelas kotak dan juga kelas segitiga. Nah dari objek kita ini kita bisa memanggil fungsi dari kelas bangun datar yaitu fungsi set values. Ingat, semua member dari kelas bangun datar atau variabel lebar tinggi serta fungsi set value akan diturunkan ke derivative kelasnya atau ke kelas turunannya saja. Jadi setelah kita men-set nilainya untuk panjang dan lebarnya, di sini yaitu 3 dan 4, dari masing-masing objek, kemudian memanggil fungsi luas dari masing-masing objek tersebut. Jadi ini yaitu berupa hasil perannya. Jadi dapat dilihat di sini bahwa programnya yaitu bekerja, sehingga dapat dilihat bahwa luas kotaknya itu 12 dan luas segitiganya 6. Jadi mungkin sekian dari saya mengenai penjelasan dari program inheritance. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih kepada rekan saya. Selanjutnya poin yang kedua yaitu polimorfisme pada objek OPP. Secara harfiah, poli berarti banyak dan morph berarti bentuk. Jadi polimorfisme berarti mempunyai banyak bentuk. Polimorfisme mengizinkan kelas induk untuk mendefinisikan sebuah metode general bersifat umum untuk semua kelas turunannya. Dan selanjutnya kelas-kelas turunan dapat memperbarui implementasi dan metode tersebut secara lebih spesifik sesuai dengan karakteristik masing-masing. Berikutnya ada beberapa tipe dari polimorfisme. Yang pertama yaitu static polimorfisme atau trivial, yaitu merupakan function overloading, penggunaan kembali namun fungsi yang sama, tapi dengan argumen yang berbeda atau penggunaan satu nama untuk beberapa metode dan yang berbeda atau beda parameter. Yang kedua yaitu dynamic polymorphism atau true, yaitu merupakan function overriding sebuah fungsi dalam kelas turunan yang memiliki nama return type argument function yang sama dengan fungsi dan kelas induk, atau terjadi ketika deklarasi metode subclass dengan nama parameter yang sama dengan metode dari superkelasnya. Mungkin sekian penjelasan dari polimorfisme. Selanjutnya untuk contoh program akan dijelaskan oleh rekan saya Halzan Rahman. Pada Halzan. Kelas selanjutnya saya akan mempresentasikan contoh program dari polimorfisme. Perhatikan fungsi main. Pertama kita membuat pointer ke objek berkelas kendaraan. Pada perintah K sama dengan tanda dan T, itu menunjuk ke objek dari kelas truk. Sehingga ketika pada perintah K menuju info, maka fungsi info yang dipanggil adalah milik truk. Begitupun pada perintah K dan S, maka info yang dipanggil adalah milik sedan. Dari program ini, setelah di-run akan mendapatkan ini adalah kendaraan. Ini merupakan hasil yang tidak kita inginkan. Jadi bagaimana kita mendapatkan hasil ini adalah sedan dan ini adalah truk dan ini adalah sedan, yaitu dengan menambah virtual void info pada bagian atas, di bagian virtual void info. Jadi setelah kita tambahkan, maka hasil run yang didapat ini adalah truk dan ini adalah sedan. Virtual pada fungsi info milik parent kelas yaitu kendaraan, maka info pada kelas kendaraan tidak memiliki arti. Sehingga program yang kita jalankan pada kelas truk dan begitu juga pada kelas sedan. Fungsi virtual ini dinamakan fungsi virtual murni. Namun yang perlu diingat adalah jika kita menggunakan fungsi virtual murni, maka kelas kendaraan adalah termasuk kelas abstrak. Sehingga pada kelas abstrak tidak diperbolehkan membuat objek, yang diperbolehkan adalah pointer yang menunjuk pada kelas abstrak. Contohnya kendaraan bintang K. Itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Auzan dan Gary yang sudah menjelaskan mengenai materi poli
polymorfisme tadi. Itulah tadi hasil presentasi kami. Kami berharap teman-teman dapat memahami materi atau teori dasar dari polymorfisme ini dan inheritance. Lebih dan kurang kami mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.